Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wicaksana dari kelas 10 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kerajaan Sriwijaya. Oke, jadi kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha yang didirikan oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa pada abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya terletak di tepian Sungai Musi, di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Pada masanya, kerajaan maritim ini banyak memberi pengaruh di Nusantara. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya ketika diperintah oleh Raja Bala Putra Dewa yang berkuasa pada abad ke-9. Pada masa kejayaannya, Sriwijaya mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka dan daerah kekuasaannya, meliputi Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, dan Sumatera, dan juga sebagian Jawa. Selain itu, kebesarannya juga dapat dilihat dari keberhasilannya di beberapa bidang, seperti bidang maritim, politik, dan ekonomi. Dalam bahasa Sanskerta, Sriwijaya berasal dari bahasa Sri yang berarti cahaya dan Wijaya yang artinya kemenangan. Jadi arti Sriwijaya adalah kemenangan yang gemilang. Setelah beberapa abad berkuasa, kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran pada abad ke-11. Sejarah awal kerajaan Sriwijaya. Dari prasasti kerajaan Sriwijaya, yaitu Prasasti Kota Kapur, diketahui bahwa kerajaan ini berdiri pada abad ke-7 dan pendirinya disebut Dapuntahyang Sri Jayanasa. Sejak awal didirikan, Sriwijaya diperkirakan telah berhasil menguasai Sumatera bagian selatan, Bangka dan Belitung, dan juga Lampung. Sri Jayanasa bahkan mencoba untuk melancarkan ekspedisi militer menyerang Jawa yang dianggap tidak mau berbakti kepada Raja Sriwijaya. Sementara dari prasasti kedudukan bukit, diketahui bahwa Dapuntah yang berasal dari Minanga Tamuan, yang lokasinya tepatnya masih diperdebatkan. Diceritakan pula bahwa Dapunte yang mengadakan perjalanan dengan memimpin 20.000 tentara dari Minang Tamwan ke Palembang, Jambi, dan Bengkulu. Dalam perjalanan tersebut, ia berhasil menaklukkan daerah-daerah yang strategis untuk perdagangan sehingga kerajaan Sriwijaya menjadi berkembang dan makmur. Ada beberapa raja-raja kerajaan Sriwijaya. Ada banyak. Mari kita sebutkan satu-satu. Oke, jadi yang pertama ada pendirinya yaitu Dapunta Hyang Sri Jayanasa, yang berkuasa pada 683 Masehi. Lalu digantikan oleh Indra Mawarman pada tahun 702 Masehi. Lalu digantikan lagi oleh Rudra Wikrama dari tahun 728 sampai 742 Masehi. Berlanjut ke Sanggra Madana Nanjaya pada tahun 775 Masehi. Lalu digantikan lagi oleh Daharan Nindra atau Rakai Panangkaran pada tahun 778 Masehi. Digantikan lagi oleh Samaragrawira atau Rakai Warak pada tahun 782 Masehi. Dilanjutkan oleh Dharma Setu pada tahun 790 Masehi. Dilanjutkan lagi oleh Samaratungga atau Rakai Garung pada 792 Masehi. Dilanjutkan lagi oleh Bala Putra Dewa pada tahun 856 Masehi. Dilanjutkan lagi oleh Sri Udaya Dityawarman pada tahun 960 Masehi. Dilanjutkan lagi oleh Sri Wuja atau Sri Udaya Dityan pada tahun 961 Masehi. Digantikan oleh Hasyae C pada tahun 980 Masehi. Dilanjutkan lagi oleh Sri Cudamani Warma Dewa pada tahun 988 Masehi. Lanjut lagi oleh Malaya Giri atau Suwarna Wipa pada tahun 990 Masehi. Digantikan oleh Sri Marawijaya Tunggawarman pada tahun 1008 Masehi. Lalu dilanjutkan oleh Sumatera Bumi pada tahun 1017 Masehi.
digantikan lagi oleh Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman pada tahun 1025 Masehi, dilanjutkan lagi oleh Sri Dewa pada tahun 1028 Masehi, lalu ada Dharma Wira tahun 1064 Masehi, lalu dilanjutkan lagi oleh Sri Maharaja pada tahun 1156 Masehi, dan terakhir yaitu Trailokya Raja Maulib Husana Warma Dewa pada tahun 1178 Masehi. Lalu maaf. Lalu ada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Puncak kejayaan Kerajaan Sriwijaya dapat diraih pada masa pemerintahan Raja Bala Putra Dewa. Kejayaan Sriwijaya dapat dilihat dari keberhasilannya di beberapa bidang, seperti bidang maritim dengan menguasai jalur perdagangan melalui Selat Malaka, Selat Sunda, dan Semenanjung Malaya. Rakyatnya pun hidup dengan makmur karena kerajaan mendapatkan banyak pemasukan dari pajak kapal-kapal dagang yang melintas. Untuk menjaga stabilitas kerajaan, dibangunlah armada laut yang kuat supaya dapat mengatasi gangguan di jalur pelayaran. Sriwijaya juga menjalani hubungan perdagangan dengan India, Cina, dan bangsa-bangsa lain. Selain menonjol di bidang maritim, Kerajaan Sriwijaya juga maju di bidang politik, ekonomi, dan agama. Di bidang politik, Sriwijaya dianggap sebagai kerajaan nasional pertama karena wilayah kekuasaannya sangat luas. Raja Bala Putra Dewa juga menjalin hubungan erat dengan Kerajaan Banggala yang kala itu dipimpin oleh Raja Dewa Pala Dewa. Raja ini menghadiahkan sebidang tanah kepada Bala Putra Dewa untuk mendirikan asrama bagi para pelajar dan siswa yang sedang belajar di Nalanda. Hal tersebut menandakan Bala Putra Dewa memperhatikan ilmu pengetahuan bagi generasi mudanya. Lalu kita akan masuk ke masa keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran pada abad ke-11. Kemunduran melanda berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi dan politik. Berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada berulang kali diserang Kolomandala dari India. Lalu yang kedua ada terdesak Kerajaan Thailand dan Singasari. Yang ketiga banyak raja-raja taklukan yang melepaskan diri. Yang terakhir itu mengalami kemunduran ekonomi dan perdagangan karena bandar-bandar pentingnya melepaskan diri. Lalu ada peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Ada yang pertama ada prasasti Kedukan Bukit. Lalu ada prasasti Talangtuo, prasasti Telaga Batu, prasasti Kota Kapur, prasasti Karangberahi. Lalu ada Candi Biaro Bahal 4, ada Candi Muara Takus. Lalu mungkin sekian dari saya dan terima kasih.